Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan penghapusan utang macet kepada UMKM di sejumlah bidang. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dukungan besar bagi petani dan nelayan hingga keberlangsungan UMKM. Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 5 November 2024 resmi menandatangani Aturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet di masa lalu bagi UMKM, nelayan, dan petani. Presiden mengambil keputusan ini setelah mendapatkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Presiden berharap dengan penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, dan pelaku UMKM meneruskan usahanya, serta lebih berguna bagi negara dalam peran dan kapasitasnya meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Penghapusan utang diharapkan dapat memberikan rasa tenang dan semangat kepercayaan bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka dan negara mendukung peran dan kerja keras mereka. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Di kesempatan terpisah, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyebutkan ketentuan penghapusan piutang macet tersebut dengan ketentuan rata-rata maksimal untuk badan usaha sebesar Rp500 juta dan untuk perorangan sebesar Rp300 juta. Hingga saat ini ada sebanyak 1 juta pihak yang utangnya dihapuskan. Langkah penghapusan ini akan dilakukan melalui bank-bank plat merah alias bank himbara dengan kualifikasi khusus untuk pihak yang utangnya dihapus. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk makanan dari Tangerang ke 15 negara. Ekspor produk makanan ini menjadi bukti Indonesia mampu menjawab kebutuhan produk makan pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk Mayora Group ke 15 negara. Pelepasan dilakukan di Kompleks PT Torabika X Semesta di Kabupaten Tangerang, Selasa 5 November 2024. Produk yang diekspor berupa kopi, biskuit, coklat, mie instan, dan lain sebagainya. Sementara 15 negara tujuan tersebut adalah Palestina, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Mesir, Madagaskar, Afrika Selatan, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Armenia, dan Australia. Budi mengatakan pertumbuhan ekspor Indonesia untuk produk makanan dan minuman tahun 2019 hingga 2023 mencapai 6,8%. Sementara nilai ekspor tahun ini dari Januari hingga Agustus tumbuh 6,4% dengan angka permintaan dunia rata-rata 7,7%. Pelepasan produk makanan ke 15 negara ini menjadi bukti Indonesia mampu memenuhi kebutuhan produk makanan di pasar global. Ekspor untuk produk makanan dan minuman itu dari tahun 2019 sampai 2023 itu sekitar 6,8%. Tahun ini dari Januari sampai Agustus tumbuh 6,4%. Sementara permintaan dunia rata-rata 7,7%. Jadi pasar kita sebenarnya cukup besar. Pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi RI akan menyentuh angka 5% pada akhir tahun 2024. Airlangga mengatakan meski pertumbuhan kuartal 3 melemah, angka tersebut diyakini dapat tetap tercapai di akhir tahun.
Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi tahun ini di angka 5,2% tetap tercapai meski pertumbuhan kuartal ketiga berada pada angka 4,95%. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers di kantornya Jakarta pada Selasa 5 November 2024. Erlangga mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk memacu perekonomian nasional hingga akhir tahun untuk mencapai target. Komponen yang akan dipacu ialah konsumsi rumah tangga dan investasi. Hal lain yang juga akan didorong adalah pertumbuhan ekonomi, yakni mengupayakan daya beli masyarakat tetap terjaga dan tumbuh menopang perekonomian dalam negeri. Dan tentunya kita berharap kuartal keempat bisa lebih baik dan kontribusinya walaupun dari kuartal ke kuartal masih naik sebesar 1,5%, dan kalau kita bandingkan 3 kuartal di awal dengan 3 kuartal sekarang, kita masih tumbuh 5,03%. Artinya kalau tumbuh 5,03%, kita masih bisa berharap bahwa perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun masih di level 5 sesuai dengan APBN kita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyiapkan pendidikan matematika sejak taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan langkah itu dilakukan sebagai upaya menguatkan pendidikan dasar anak bangsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan akan menyiapkan pendidikan matematika sejak TK sebagai salah satu program prioritas Kementerian Kemendikdasmen. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Abdul Muti menjelaskan pembelajaran matematika sejak TK menjadi bagian dari program penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi yang meliputi pendidikan matematika, sains, dan teknologi sejak dini. Ia menerangkan pihaknya sudah melakukan praktik uji coba bagaimana mengajarkan matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerjanya yang pertama di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan menerapkan pendidikan matematika sejak taman kanak-kanak, Abdul Muti berharap mampu meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan di setiap sekolah taman kanak-kanak di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. Kami sudah merancang, insya Allah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak. Dan saya sudah praktekkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami yang pertama di Palembang. Lebih lanjut, Abdul Muti mengatakan rencana pendidikan matematika sejak dini menjadi strategi bagi Indonesia dalam meningkatkan skor program for International Student Assessment dengan meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran sains dan teknologi khususnya di bidang numerasi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.